Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Maulana Ibrahim dari program studi bimbingan dan konseling kelas C dengan NIM 2230108055. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Andos Haji Yanti Mulia Roza. Padang Panjang adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Bahkan Padang Panjang merupakan kota terkecil di Sumatera Barat, yang juga tercatat salah satu kota terkecil di Indonesia. Kota ini memiliki beberapa julukan, di antaranya Kota Dingin atau Kota Hujan, dan Kota Serambi Mekah. Padang Panjang disebut juga sebagai Mesir Van Andalas, karena kota ini menjadi pusat pendidikan Islam sejak dulu. Tentu juga julukan tersebut tidak lepas dari banyaknya sejarah peradaban Islam di dalamnya. Salah satu peninggalan sejarah peradaban Islam di kota Padang Panjang adalah Masjid Asasi yang terletak di Nagari Gunung, kota Padang Panjang. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung menuju inti video. Masjid Asasi adalah masjid tertua di Gunung, bahkan di Padang Panjang, serta dikategorikan sebagai masjid tertua kedua di Minangkabau. Masjid Asasi terletak di Jurai Sigando, Nagari Gunung, Padang Panjang. Masjid ini didirikan oleh masyarakat dari 4 kota, yaitu Nagari Gunung, Nagari Paninjauan, Nagari Jaho, dan Nagari Tambangan. Sebelumnya, masjid ini merupakan bangunan surau yang dikenal dengan nama Surau Gadang, yang merupakan tanah dari suku Koto Baranam. Masjid ini didirikan pada tahun 1685, yang dikenal dengan nama Surau Gadang, kemudian dihibahkan menjadi Masjid Asasi pada tahun 1702. Cikal bakal Masjid Asasi berawal dari surau kaum Datuk Kayo suku Nan Baranam yang berdiri sejak abad ke-17. Bangunannya terbuat dari kayu dengan atap terbuat dari ijuk. Masjid Asasi memiliki denah dasar bujur sangkar dengan ukuran 13,1 meter x 13,1 meter dengan tambahan mihrab pada sisi barat berukuran 2,2 meter x 4,6 meter. Serta serambi atau pintu masuk pada sisi timur berukuran 5 meter x 4,4 meter. Pada sisi serambi ini terdapat 2 buah tangga masuk, yaitu sisi kiri dan sisi kanan yang berbahan beton, coran atau semen. Pintu masuk bangunan terdapat pada sisi timur. Secara keseluruhan, jendela masjid berjumlah 14 buah. Catatan Kerapatan Adat Nagari atau KAN Nagari Gunung menyebutkan pembangunan Surau Gadang pendahulu Masjid Asasi dilakukan sekitar tahun 1770. Tukang-tukangnya didatangkan dari Nagari Pandai Sike yang dikenal dalam ahli bertukang kayu dan ahli seni ukir. Pembangunan diperkirakan selesai pada tahun 1775. Pada tahun 1912, atap surau yang terbuat dari ijuk diganti dengan menggunakan seng. Selanjutnya, dinding-dinding yang sudah lapuk diperbarui pada tahun 1956. Pimpinan yang berada di Masjid Asasi ini terdiri dari 3 aliran. Pertama, aliran Hindu, yang kedua aliran Cina, dan aliran Minangkabau. Masjid Asasi ini selain digunakan untuk ibadah, juga digunakan untuk tradisi-tradisi adat di gunung. Ruang utama pada masjid ini ditopang oleh 8 tiang penyangga dan sebuah tonggak macu di tengah. Tonggak macu berukuran lebih besar dari tiang-tiang lainnya dengan diameter 1,5 meter dan tinggi 15 meter yang berbahankan kayu dilapisi oleh beton. Dinding bangunan dipenuhi dengan ragam hias motif flora, ukiran khas tradisional Minangkabau. Terdapat jendela kaca berdaun 2 pada dinding sisi utara dan selatan, masing-masing berjumlah 4. Jendela serupa terdapat pula di bagian mihrab.
masing-masing satu sisi, satu di utara dan satu di selatan. Salah seorang ulama yang pernah mengajar di Surau Gadang adalah Muhammad Zain. Ia mengajarkan penduduk membaca Al-Quran, ilmu seperti logika, dan ilmu bela diri silat. Sebelumnya, Muhammad Zain pernah belajar di Surau Haji Miskin. Ia ikut terlibat dalam pemberontakan Belasting pada tahun 1908. Pada masa sebelum kemerdekaan, masjid ini pernah menjadi basis pengembangan Islam melalui kehadiran madrasah Tawalib Gunuang yang berlokasi di sekitar masjid. Demikian biografi dan sedikit sejarah tentang Masjid Asasi Nagari Gunuang di Kota Parangpanjang. Saya Sayyid Maulana Ibrahim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk, can't say